Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan bab ke-48, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massatuhu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah ia ditimpa kesusahan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji ia sebelumnya dengan kesulitan, kemudian kesulitan tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ganti kesulitan yang ia alami dengan kemudahan. Maka orang ini berkata, ya, menunjukkan ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, la yaqulanna hadzali. Dia kemudian berkata, ini adalah hakku. Ini adalah hakku. Jadi ia menafikan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, atau ia berkeyakinan bahwa nikmat kemudahan yang ia terima murni karena ia berhak untuk mendapatkannya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa sikap seorang manusia seperti ini tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemudahan. Tadinya ia sakit, kemudian Allah berikan kesembuhan. Tadinya ia miskin, kemudian Allah berikan kepadanya kekayaan. Tadinya ia sulit, kemudian Allah berikan kepadanya kemudahan dan seterusnya. Tatkala ia kemudian menisbatkan kemudahan-kemudahan tersebut, nikmat-nikmat tersebut kepada dirinya dan lupa dengan Allah, ini menunjukkan bahwa ia tidak bersyukur dan menunjukkan tauhidnya lemah. Tauhidnya lemah. Atau jika seandainya ia berkeyakinan bahwa subhanallah, kemudahan tersebut, nikmat tersebut ia dapatkan karena ia berhak. Ia berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Ini juga menunjukkan kelemahan daripada tauhidnya. Karena seorang yang diberikan oleh Allah SWT nikmat, diberikan oleh Allah SWT kemudahan, belum tentu ia berhak untuk mendapatkannya. Karena sebagaimana kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kesulitan dan kemudahan kedua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menguji kita tatkala Allah menguji kesulitan kepada kita, apakah kita bersabar? Dan Allah hendak menguji kita tatkala Allah berikan kemudahan, apakah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Asy-Syaikh membawakan hadis yang panjang yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang ujian kesulitan yang pertama kepada 3 orang, kemudian setelahnya Allah uji mereka bertiga dengan ujian kemudahan. Ya, dan sering kita sampaikan bahwa ujian kemiskinan, ujian sakit, ujian kesulitan dalam kehidupan yang dialami oleh seorang hamba, ini banyak hamba yang bisa berhasil melewati ujian tersebut. Tatkala ia diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, ia bisa beribadah kepada Allah, ia bisa bermunajat kepada Allah. Tatkala ia diberikan kesulitan dalam kehidupan kemiskinan, ia menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Akan tapi banyak manusia atau kebanyakan manusia tatkala diuji dengan kelapangan, diuji dengan kemudahan, diuji dengan kesehatan, diuji dengan kekayaan, banyak dari kalangan manusia yang tidak berhasil melewati ujian tersebut. Ia kufur nikmat, ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang 3 orang tersebut. Yang pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit abras, yaitu penyakit kulit. Kemudian orang kedua diuji sebelumnya dengan penyakit botak. Kemudian yang ketiga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit buta. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dengan ujian yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada mereka bertiga. Kemudian bahkan diberikan kepada mereka hewan ternak yang mereka sukai. Yang pertama memilih diberikan apa? Unta. Kemudian yang kedua memilih diberikan sapi. Dan yang ketiga yang buta setelah disembuhkan dari kebutaannya memilih untuk diberikan kepadanya kambing. Dan Allah Subhanahu wa taala kembang biakkan dengan izinnya ya peternakan mereka ini sampai disebutkan bahwa ternak-ternak mereka ini memenuhi lembah. Ya, ternak-ternak mereka ini memenuhi lembah atau memenuhi celah yang berada di antara 2 buah gunung. Jadi subhanallah, ternak mereka berkembang pesat sehingga menjadi peternakan yang sangat banyak. Bahkan bukan hanya ternak saja, mereka juga punya pelayan, mereka juga punya pembantu, mereka juga punya budak yang memelihara dan mengembalakan ternak-ternak mereka ini. Kemudian Allah SWT uji mereka dengan ujian ini dan Allah kirim malaikat ke setiap mereka. Dan orang yang pertama tidak berhasil dengan ujian tersebut, yang kedua juga tidak berhasil, yang ketiga yang berhasil. Padahal malaikat yang datang dengan rupa mereka sebelumnya hanya meminta satu ekor saja dari ribuan unta yang dia punya, meminta 1 ekor saja dari ribuan sapi yang mereka punya. Akan tapi beginilah manusia kalau diuji dengan kemudahan, mereka kadang lupa. Ya, mereka kadang lupa, bahkan kita sebutkan tadi kebanyakan mereka lupa sehingga tatkala malaikat meminta ya kepada mereka 1 ekor saja. Ya, untuk bisa digunakan sebagai modal kembali ke kampung halamannya, akan tapi dia mengatakan al-huququ katsirah. Ya, tanggungan saya masih banyak. Tanggungan saya masih banyak. Jadi seakan-akan dia mengatakan saya tidak bisa bantu kamu karena saya masih punya tanggungan yang banyak. Kemudian malaikat tadi mengingatkan ya tentang kondisi sebelumnya. Dia mengatakan bahwa saya sebenarnya mengenal kamu, bukankah dahulu kamu seperti saya dalam kondisi ini dan ini. Maka orang ini tidak juga tersadarkan. Dia bahkan mengatakan, seakan-akan dia mengatakan, apakah kamu mengatakan saya seperti kamu dahulu? Sesungguhnya harta yang banyak yang saya miliki ini saya warisi dari orang-orang tua saya. Subhanallah, maka malaikat kemudian mendoakan ya keburukan kepadanya. Seandainya engkau berdusta atas apa yang kau ucapkan, semoga Allah SWT kembalikan engkau kepada kondisi semula. Begitu juga dengan yang kedua tidak berhasil. Adapun yang ketiga yang a'ma, yang buta, berhasil dengan ujian ini. Tatkala diminta 1 ekor, dia mengatakan sungguhnya aku dahulu seperti kamu, maka silahkan engkau ambil apa yang kau butuhkan. Bukan hanya 1 ekor, ya. Silahkan kau ambil yang kau butuhkan, dan saya tidak akan mencelamu seberapa banyak kambing yang engkau ambil. Ya, ini subhanallah berhasil dalam ujian. Kemudian malaikat tadi mengatakan sungguhnya Allah SWT hendak menguji kalian
dan 2 temanmu binasa, sedang kau selamat, kemudian doakan keberkahan atas hartanya, dan malaikat tersebut pun pergi. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya, bab ini mengajarkan pada kita sebuah tauhid yang hendaknya kita pahami bersama, bahwa apapun yang Allah anugerahkan kepada kita dari kemudahan dalam hidup kita, itu semuanya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya jasa apapun di hadapan Allah yang harus dibalas oleh Allah dengan suatu kebaikan. Kita tidak punya jasa apapun yang Allah harus membalasnya kepada kita. Murni pemberian kemudahan yang Allah berikan kepada kita, baik kesehatan, kelapangan rezeki, kebahagiaan, rumah, keluarga, kendaraan, dan semuanya, itu semuanya murni karena kasih sayang Allah kepada kita, dan pada hakikatnya Allah hendak menguji kita, apakah kita bisa bersabar atau tidak. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, kita sebagai seorang hamba dalam kehidupan ini hanya menanti yang terbaik dari Allah SWT. Karena doa yang paling bagus adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kita tidak tahu mana yang baik bagi kita. Apakah yang baik itu kesulitan dalam hidup ataukah kemudahan dalam hidup? Yang baik kemiskinan atau kaya? Yang baik itu sakit atau yang baik itu kita tidak tahu. Kita hanya meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ingat, jangan coba-coba meminta sesuatu yang kita anggap itu adalah baik. Ini doa yang tidak bagus. Contoh misalnya seorang menganggap bahwa mungkin bagi dia sakit itu baik, maka dia minta apa? Sakit. Ini tidak bagus. Atau sebaliknya, dia menganggap sehat itu baik bagi dia minta sehat begitu saja. Ini juga tidak bagus. Yang pertama dilarang secara mutlak. Nabi SAW mengatakan, tatkala melihat seorang sahabat yang sakit parah, Nabi sampai bertanya kepadanya, karena kondisinya sangat parah, luar biasa. Ya, maka Nabi SAW melihat ia sudah sangat kurus sekali, sakitnya sangat parah. Nabi mengatakan, ya fulan, apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia mengatakan, ya saya pernah meminta, saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jika seandainya engkau ada hendak menyiksa saya karena dosa saya di akhirat, maka siksalah saya di dunia ini saja. Kalau saya melakukan dosa yang karena sebab dosa itu kemungkinan saya akan disiksa di akhirat, ya Allah jangan siksa saya di akhirat, tapi siksa saya di mana? Di dunia saja. Maka Nabi mengatakan, kau tidak mampu. Engkau tidak mampu. Minta afiat, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta apa? Keselamatan. Bahkan Nabi SAW katakan, seorang hamba tidak ada yang terbaik yang Allah anugerahkan kepadanya setelah Islam, setelah iman, kecuali keselamatan. Keselamatan pada hartanya, keselamatan pada badannya, keselamatan pada keluarganya, keselamatan pada semuanya. Jadi minta afiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, di antara doa yang hendaknya dibaca di pagi hari dan petang hari, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya mohon kepadamu maaf dan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan pada agamaku. Ini yang pertama. Fi dini wa dunyaya, keselamatan pada duniaku. Ya. Inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Kemudian wa ahli, keselamatan pada keluargaku. Wa mali, keselamatan pada hartaku. Jadi kita mohon agar kiranya Allah SWT memberikan keselamatan kepada kita dalam segala hal. Nabi mengatakan, kau tidak akan mampu, kata Rasulullah. Kau tidak akan mampu, tapi mintalah apa? Keselamatan. Kemudian tatkala kita minta kebaikan, menurut kita baik, juga tidak baik kalau kita minta sekedar mengatakan, ya Allah berikan saya harta. Tanpa meminta keberkahan, tanpa meminta kebaikan. Ya Allah jadikan saya orang kaya. Ya, kalau seandainya toh Allah berikan kekayaan, tapi tidak ada kebaikan, mungkin saja kita bisa seperti Qarun. Diberikan harta yang begitu apa? Banyak, tapi kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah. Ada juga orang berdoa, ya Allah, jadikan saya sebagai seorang pejabat. Jadikan saya sebagai seorang pejabat. Jadikan saya misal sebagai gubernur, wali kota, bahkan presiden, bahkan ada yang minta untuk jadi khalifah. Jadikan saya sebagai seorang khalifah, misal. Padahal dia bukan orang Quraisy, karena khalifah ya salah satu di antara ketentuannya harus dari bangsa apa?
Quraisy. Dia tidak minta kebaikan di situ. Sehingga tatkala ia diberikan jabatan oleh Allah, ia seperti Firaun. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Atau dia sekedar minta, ya Allah saya minta kesehatan. Begitu saja. Minta kesehatan yang dengan kesehatan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Apa gunanya kesehatan? Sehat orangnya, sehat jasmaninya, kuat tenaganya, akan tapi tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Coba lihat Fir'aun, disebutkan dalam sebagian cerita Israiliyat. Kenapa ia sampai pada tingkat berani mengaku sebagai Tuhan? Ini mental yang tidak ada di dunia kecuali hanya beberapa orang saja. Berani mengaku apa? Tuhan. Yang kita tahu Fir'aun, kemudian Namrud. Yang kita tahu Fir'aun, kemudian Namrud. Konon ceritanya Fir'aun, kenapa kemudian berani mengaku sebagai Tuhan? Karena memang Allah berikan banyak kebaikan dalam kehidupan dunia. Di antaranya tidak pernah sakit. Tidak pernah apa? Sakit. Jadi sakit itu kadang-kadang memang subhanallah dibutuhkan oleh kita untuk mengembalikan kita ke jalan yang baik. Ya, makanya Allah uji, tapi jangan minta apa? Sakit. Minta yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang sangat luar biasa. Doa yang sangat luar biasa yang diajarkan Allah SWT dalam Al-Qur'an khususnya kepada para jamaah haji yang saat itu mereka diperintahkan untuk banyak berdoa. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hadis yang alhamdulillah telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, adapun masail permasalahan yang terdapat dalam bab ini, kita bisa memahami tafsir ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Fussilat ayat 50. Yang telah kita bacakan tadi, kita ulang pembacaannya dan terjemahannya. Kemudian ma makna la yaqulanna hadali. Kita bisa memahami maksud dari perkataan orang yang kufur nikmat ini tatkala ia mengatakan ini adalah hakku. Ada dua kemungkinan, ya sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu, dia menafikan nikmat tersebut datangnya dari Allah. Ya, seperti perkataan Qarun bahwa harta yang banyak yang aku dapatkan ini murni karena usahaku. Jadi dia nafikan apa? Karunia Allah dari dirinya. Ya, karena saya pandai berdagang, karena saya hemat, maka saya bisa kaya. Ya. Kalau kamu tidak hemat, nggak bisa kamu kaya. Saya bisa kaya ini karena saya hemat. Kita tidak menafikan sebab para ikhwah. Tidak menafikan apa? Sebab. Tapi kita harus sadar bahwa di sana ada pencipta sebab. yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga orang hemat, ia miskin juga. Kan gitu. Ini saya bisa menjadi orang kaya ini karena saya belajar teori bisnis itu dari negeri luar, tamatan luar negeri. Betapa banyak orang yang tamatan luar negeri belajar bisnis juga tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa di sana ada kehendak Zat yang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ia menafikan kehendak ini dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan harta ini, kekayaan ini, kesuksesan ini murni karena usaha saya, ini sama seperti Fir'aun. Dan ini satu di antara dua makna yang dimaksudkan dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 50. Atau makna yang kedua, dia mengatakan la yaqulanna hadzali, maksudnya adalah saya berhak. Saya berhak. Jadi saya diberikan harta ini ya karena Allah suka sama saya, Allah cinta sama saya. Saya dekat dengan Allah, Allah ridha dengan saya. Saya diberikan kesehatan karena Allah ridha kepada saya. Ini juga ungkapan yang tidak benar. Karena pemberian harta, kesehatan, kemudahan dalam kehidupan bukan berarti Allah ridha kepadanya. Kalaulah itu timbangannya, maka pasti yang mana yang lebih diridhai antara Fir'aun dengan Nabi Musa. Kalau timbangannya itu. Nabi Musa hidup dalam kondisi apa? Sulit. Ya, bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Umar datang masuk ke gudang harta Rasulullah. Tatkala beliau mengilah istrinya selama 1 bulan. Beliau masuk ke gudang harta Rasulullah, kala itu didapati Nabi baru bangun dari tidur siang,
di atas tikar yang terbuat dari daun kurma yang kasar. Kemudian bantal beliau terbuat dari serabut kurma. Beliau kala itu tidak memakai baju karena panas. Beliau bangkit dari tidur siang beliau dengan kondisi punggung beliau apa? Bertepak, berbekas tikar yang kasar tadi. Kemudian Umar melihat gudang harta beliau yang ada senjata untuk jihad di jalan Allah SWT. Kemudian gandum hanya beberapa kilogram saja. Maka dalam kondisi seperti itu beliau menangis. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak mohon dilapangkan rezeki oleh Allah SWT? Coba lihat itu Raja Romawi, Raja Persia, kufur kepada Allah dalam kondisi ingkar kepada Allah. Allah bukakan untuk mereka harta yang sangat luar biasa. Sedangkan engkau pilihan Allah hidup seperti ini. Artinya, kalau kita bandingkan hidupnya Raja-Raja Persia dan Romawi dengan baginda Nabi kita yang mulia SAW saat itu, maka tentunya perbedaannya antara langit dan bumi. Kalau seandainya timbangan kemuliaan seorang terkait dengan kelapangan rezeki, maka tentunya orang akan melihat Raja Romawi lebih baik daripada Muhammad SAW. Tidak. Allah SWT katakan dalam Al-Quran, dalam Nabi SAW sebutkan dalam banyak hadisnya, bahwa kelapangan rezeki bukan tanda Allah ridha kepada seorang hamba. Bukan. Tapi Allah uji. Ini ujian. Ada yang diuji dengan kelapangan, ada yang diuji dengan kesulitan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini masalah yang kedua yang bisa kita pahami dari ayat Al-Quran yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mamana innama utitu ala ilmin. Ini juga kaitannya dengan pembahasan yang kurang lebih sama dengan poin yang kedua. Kemudian yang keempat, ma fi hadil qissah al-ajibah minal ibaril azimah. Ya, kita dapati dalam kisah panjang ini, 3 orang yang diuji dengan kesulitan sebelumnya, kemudian diuji dengan kelapangan. Kita dapati di dalamnya, ya, kisah yang menakjubkan ini, kita dapati di dalamnya pelajaran yang sangat agung. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya kita akan masuk ke bab ke-49. Bab ke-49. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ke-49 ini juga berbicara tentang seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beliau berkata, bab firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ini bab sama seperti bab sebelumnya, judul bab itu beliau ambil dari Al-Qur'an. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, beliau sebutkan surat Al-A'raf ayat 190. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa tafsir ayat surat Al-A'raf ayat 190 ini tidak akan bisa dipahami dengan baik kecuali kita kembali ke ayat sebelumnya. Satu ayat di atasnya. yakni ayat 189. Ya, kita akan bacakan 2 ayat ini agar kita bisa memahami tafsir ayat ini dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in atahuma salihan lanakunanna minasyakirin. Afwan, falamma athqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Baru kemudian masuk ayat yang disebutkan oleh penulis, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Artinya
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, dan daripadanya ia menciptakan istrinya. Di sini ada dua tafsir ya. Syekh menyebutkan bahwa ayat yang difirmankan oleh Allah di sini maksudnya adalah Nabi Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini adalah nenek moyang kita Adam dan Hawa. Akan tapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah melemahkan riwayat ini. Beliau lebih condong kepada pendapat bahwa ayat ini yang dimaksudkan adalah manusia secara umum yang punya sifat tercela dalam ayat ini. Jadi ayat ini sama sekali tidak dimaksudkan menceritakan tentang nenek moyang kita Nabi Adam dan Hawa. Kenapa? Karena dalam ayat ini ada sebuah perbuatan yang tidak baik. Bahkan sebagian mengatakan salah satu di antara bentuk kesyirikan, walaupun syirik kecil. Salah satu di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan olehnya di dalam ayat ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian ulama mentafsirkan ini adalah Nabi Adam dengan beberapa argumentasi atau alasan penjelasan. Namun Al-Imam Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat Al-Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa ayat ini, dua ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar ia merasa senang kepadanya. Ini Allah bercerita tentang dua insan, laki-laki dan perempuan, yang Allah SWT anugerahkan padanya kasih sayang, pada keduanya kasih sayang, kecintaan, kecenderungan, kemudian keduanya akhirnya dipersatukan oleh Allah SWT dengan akad pernikahan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma taghasyaha", kemudian tatkala suami istri ini berhubungan, hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka sang istri pun hamil, diawali dengan hamil yang ringan, kemudian berikutnya menjadi berat. Ya, sebagaimana kita maklumi dalam pembahasan hadis bahwa awal kehamilan dimulai dengan setetes air mani, kemudian setelahnya berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian dibentuk dan seterusnya berkembang sampai semakin lama sang ibu dalam mengandung maka semakin berat sampai pada nanti masa kelahiran. Ini yang diceritakan oleh Allah SWT. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ya, kandungan yang ringan, kemudian teruslah ia mengalami melewati masa kandungan ringan ini beberapa waktu. Falamma athqalat, kemudian tatkala dia merasa berat, yakni sudah masuk pada masa mendekati kelahiran, da'awallaha rabbahuma. Sang ayah, suami dan sang ibu, istri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau anugerahkan kepada kami anak yang saleh. Mayoritas para ulama mengatakan anak yang saleh, saleh itu artinya baik ya. Maksudnya baik dari sisi fisik. Baik dari sisi apa? Fisik. Ya, dan ini dirasakan oleh setiap kita, ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran anak kita ini kondisinya bagaimana nanti tatkala lahir. Sehingga kita berdoa kepada Allah, berikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan kesempurnaan, bahkan sampai pada titik bukan hanya sekedar meminta kebaikan dari sisi fisik, tapi kita juga meminta kebaikan dari sisi perilaku dan agamanya nanti. Ini yang kita minta kepada Allah SWT. Mereka berdua berdoa kepada Allah, jika seandainya Engkau anugerahkan pada kami anak yang saleh, anak yang baik, imma baik secara fisik atau baik secara agama, lanakunanna minasyakirin. Ya, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nanti anak kami lahir dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, dalam kondisi selamat, kami akan bersyukur kepadamu ya Allah. Kemudian Allah lanjutkan ayat yang disebutkan oleh penulis, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma.
tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna dari sisi fisiknya. Ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maksudnya mereka menamakan anak mereka dengan nama yang mengandung unsur kesyirikan. Ya, mengandung unsur apa? Kesyirikan. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Mengandung unsur kesyirikan atau ya namanya sesuai, tidak bertentangan dengan syariat, akan tapi setelah lahir, yang tadinya sebelum lahir dia berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, setelah lahir dia mengatakan, ya Allah. Dia mengatakan kepada temannya, untung dokternya number one, untung dokternya ahli, spesialis terkenal, kalau tidak udah mati anakku tadi. Subhanallah. Semuanya yang menentukan sebab, menciptakan sebab siapa? Allah SWT. Kita tidak menafikan keahlian sang dokter, akan tapi jangan kau lupakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan, kemudian melalui perantara seorang dokter. Jangan lupakan itu. Ini tauhid kepada Allah SWT. Ya. Jadi dua versi tafsir yang kita sebutkan, imma ceritanya Nabi Adam, menurut sebagian para ulama, itu memiliki penjelasan yang berbeda. Atau kalau kita terjemahkan atau kita tafsirkan dengan tafsir secara umum, ini juga memiliki penjelasan yang berbeda. Ya, tapi Imam Ibnu Katsir lebih condong mengatakan cerita ini tidak ada kaitannya dengan Nabi Adam alaihi assalatu wassalam. Akan tapi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan tafsir yang mayoritas para ulama tafsir menyebutkannya, yaitu bahwa dua ayat ini bercerita tentang nenek moyang kita Adam dan Hawa. Al-Imam Ibnu Hazm berkata, beliau berkata di sini, berkata Al-Imam Ibnu Hazm, seorang ulama dari mana? Dari Andalus ya, dari Spanyol ya. Dari Andalus, dari Spanyol. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Beliau berkata, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama kita sepakat, ijma, bahwa telah sepakat bahwa haram hukumnya memakai nama yang dinisbatkan kepada selain Allah. Abdurrahman, hamba Rahman. Abdullah, hamba Allah. Ini adalah nama yang bagus. Yakni nama yang nisbat penghambaannya kepada Allah. Adapun nama yang nisbat penghambaannya kepada selain Allah, kata Imam Ibnu Hazm, sepakat para ulama kita haramnya. Seperti Abdu Amr, hambanya Amr. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ini nama yang haram. Atau Abdul siapa lagi? Tapi kalau orang Indonesia, kita mungkin nggak pernah mendengar nama seperti ini. Paling pun, ya, kita banyak memakai nama-nama yang tidak haram tapi makruh. Tidak haram tapi apa? Makruh. Kalau ini jelas haram, yakni nama yang penisbatan penghambaannya kepada selain Allah. Seperti Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, ini haram, tidak boleh dipakai. Mungkin orang Indonesia dengan nama-nama yang penisbatan penghambanya kepada selain Allah, Allahu a'lam, selama ini saya belum pernah mendengarnya ada seorang namanya itu. Namanya hamba Ka'bah, namanya hamba masjid, namanya hamba fulan gitu. Ini tidak pernah kita dengar. Tapi kalau orang Arab dahulu banyak. Yang banyak terjadi di kalangan kita adalah memberi nama yang namanya mengandung unsur hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jadi ada nama-nama yang sebenarnya tidak baik dipakai. Karena mengandung unsur tazkiyah. Mengandung unsur pensucian diri. Mengandung unsur pensucian apa? Pensucian diri. Karena ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, namanya Barakah. Ya, sumber keberkahan. Maka Nabi merubahnya, tidak bagus nama ini. Maka Nabi mengatakan nama Zainab. Dirubah kepada nama apa? Zainab. Karena sumber keberkahan itu datangnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari kamu. Ya. Lagi pula kalau nanti ditanya, ada Barakah di sini? Waktu dia tidak ada, maka orang-orang mengatakan apa? Tidak ada, kan gitu kan.
Misal ini Barokah nama seorang wanita, ada perkumpulan wanita di sini, tertanya, Barokah maujudah? Barokah ada di sini? Maka orang yang hadir mengatakan tidak ada barokah di sini. Berarti tidak ada apa? Kebaikan di sini. Ini makanya nama ini nama yang tidak baik ya, nama yang tidak baik. Atau nama yang mengandung unsur pujian. Seperti setiap nama yang ada ad-dinnya, ya termasuk nama saya. Ini juga nama yang sebenarnya kurang baik, ya, nama kurang baik. Jadi kemarin waktu kita belajar di masyayikh di Dubai, di antara bab yang beliau sebutkan adalah bab tentang penamaan. Beliau sebutkan nama-nama, ada yang haram, contohnya ini, yang dinisbatkan penghambanya kepada selain Allah. Kemudian ada nama-nama yang tidak haram, tapi makruh, dibenci. Ya, beliau sebutkan contoh-contohnya. Saya hanya berdoa, ya Allah jangan sebut nama saya. Ya Allah jangan sebut nama saya. Alhamdulillah terlewatkan nama saya. Beliau sebut Nasiruddin, Ruknuddin. Kemudian yang agama-agama, ya Allah supaya nama saya Nuruddin itu enggak disebut. Alhamdulillah tidak disebut. Ya cuman teman-teman hanya melihat ke saya nih satunya, contohnya ini. Tapi alhamdulillah tidak disebut. Ya alhamdulillah. Tapi intinya itu memang nama yang pada dasarnya adalah nama yang tidak bagus atau nama yang dibenci karena mengandung unsur apa? Pensucian. Walaupun kita saya sampaikan saat itu kepada teman-teman, saya tidak ingin membela nama saya, tapi biasanya orang dulu memakai nama itu untuk gelar, bukan nama. Untuk gelar. Karenanya raja-raja, khalifah-khalifah dulu itu gelarnya Ruknuddin. Ya, Nuruddin. Itu gelar mereka, bukan nama. Kalau gelar itu kan memang unsur pensucian dirinya itu sangat jelas. Tapi kalau penamaan itu pada dasarnya adalah nama yang orang menamakannya tidak ada harapan untuk mensucikan apa? Diri. Tapi ala kulli hal ini telah dibahas oleh para ulama. Ada nama yang disepakati haram, ada nama yang disebutkan hukumnya apa? Makruh. Baik, kemudian Imam Ibn Hazm mengatakan Hasya Abdul Muttalib, selain nama Abdul Muttalib. Padahal nama ini adalah nama yang penisbatannya penghambaan kepada selain Allah, tapi ini dikecualikan dari kesepakatan para ulama, kata beliau hukumnya haram. Ini nama pada dasarnya adalah mengandung unsur haram, tapi untuk satu ini tidak masuk dalam kesepakatan. Nah ini Abdul Muttalib, hambanya siapa? Al-Muttalib. Ini nama kakek siapa? Kakek Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal namanya sebenarnya bukan Abdul Muttalib, tapi namanya siapa? Syaibah. Namanya apa? Syaibah. Jadi kakek Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini adalah lahir di Madinah, dan keluarganya di Mekah tidak ada yang tahu tentang pernikahan Hashim dengan wanita yang ada di Madinah dalam perjalanan safar menuju ke Syam dalam berdagang. Kemudian anak ini lahir, diberi nama oleh ibunya Syaibah, dan penduduk Mekah, keluarga besar Mekah tidak tahu kalau Hashim punya keturunan di mana? Di Madinah. Sampai pada suatu hari tatkala anak sudah mulai besar dan berlatih menjadi seorang ksatria dalam memanah, dia menisbatkan dirinya kepada ayahnya Hashim. Dia mengatakan tatkala memanah, khudha wa ana ibnu Hashim. Lihat bagaimana hebatnya saya dalam memanah, rasakan olehmu, sedangkan saya adalah anaknya Hashim. Maka orang pun yang lewat, orang Mekah kala itu lewat, dia pun terkejut. Kenapa di negeri yang begitu jauh ini ada seorang anak yang menisbatkan dirinya kepada seorang tokoh besar yang sudah wafat di kota Mekah, Hashim bin Abdul Muttalib. Hashim bin Abdi Manaf. Maka akhirnya orang ini berangkat ke Mekah dan menyampaikan pada keluarga besarnya, coba cek kalau memang itu adalah anak saudara kalian, maka tidak pantas ya dibiarkan di tempat jauh, kecuali dikembalikan kemana? Ke Mekah untuk mewarisi kerajaan kemuliaan sang ayah, yakni Hashim bin Abdi Manaf. Maka dijemputlah oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib bin Abdi Manaf dijemput. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, dilihatnya benar. Dari sisi fisik, ini mirip sekali dengan apa? Hashim. Kemudian, ayo nak ikut kita ke Mekah. Maka waktu itu Syaibah mengatakan, tidak wahai paman, sampai izin ke ibu dulu. Maka akhirnya izin kepada ibunya. Awalnya ibunya tidak mengizinkannya, tapi Al-Muttalib mengatakan bahwa sesungguhnya dia akan kembali kepada kerajaan dan kemuliaan ayahnya yang tidak ada pewarisnya kecuali satu anak ini. Maka akhirnya diizinkan berangkat. Perjalanan cukup jauh, kurang lebih 400 sampai 500 km dari mana? Dari Madinah ke kota
Makkah Al-Mukarramah dengan mengendarai unta, tentunya sekian lama perjalanan, kurang lebih 1 pekan atau 8 hari di tengah padang pasir, ya tentunya tidak mandi, ya berdebu dan sebagainya, sehingga penampilan Syaibah yang tadinya gagah pun menjadi apa? Menjadi kusam, rambutnya kusut masai, jadi penampilan seperti budak. Masuk ke kota Mekah diponceng oleh Muttalib, orang-orang mengatakan hada Abdul Muttalib, siapa Al-Muttalib membeli budak, namanya nisbatnya dalam bahasa Arab Abdun lil Muttalib, hamba baru, hamba sahaya baru yang dimiliki oleh siapa? Muttalib. Akhirnya sebutan ini yang menyebar, sedangkan nama aslinya pun hilang. Ini biasa di kalangan kehidupan kita, kadang-kadang orang nyeletuk begitu saja, akhirnya itu jadi nama di kampung itu yang nama aslinya tidak diketahui orang. Tatkala ditanya, tahu si fulan? Nggak ada. Yang ada adalah si fulan. Nama aslinya apa? Hilang ditelan masa. Orang tahu setelah lihat apa? Dokumen. Tengok KTP, oh ini siapa ini? Ini si fulan. Nah, seperti itu para ikhwah dan akhwat. Jadi ini dikecualikan Abdul Muttalib. Karena kenapa dikecualikan? Karena Nabi pernah menyebutkan dalam perang Hunain, ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Nabi bukan pendusta, saya anak Abdul Muttalib. Para ulama mengatakan kalau nama ini dihukumi haram, maka tidak mungkin Nabi menyebutnya. Saya anak Abdul Muttalib. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan ayat ini, dalam bab ini berkaitan dengan nama, pemberian nama yang mengandung unsur kesyirikan, dan itu salah satu di antara bentuk tidak bersyukurnya seorang hamba atas anugerah keturunan yang Allah berikan kepadanya. Demikian para ikhwah, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.